Oke, ini sorry salah ini harusnya week 12. Pertama terkait tabel, ini ada pertanyaan dari saya. Kapan kita menggunakan tabel, kapan kita menggunakan grafik? Atau mana lebih bagus, tabel atau grafik? Halo? Mana lebih bagus, tabel atau grafik? Lebih cocok kalau kita menampilkan data dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel? Tabel, Dalam Pak. grafik, Pak. Oke, ada yang grafik, ada yang tabel. Jadi eh, kenapa oke, yang jawab tabel siapa tadi? Oktaviani. Oke, gimana? Kenapa tabel? Kalau misal buat apa menampilin data, menurut saya lebih jelas pakai tabel. Kalau misal mau melihat misal kenaikan atau penurunan atau apa itu lebih mudah pakai grafik. Tapi kalau misal data pakai tabel. Itu menurut saya, Pak. Oke, yang tadi yang grafik siapa? Saya, Pak, Ya, gimana? kalau menurut saya kan biasanya kan data itu kan banyak independen variabelnya kan, Pak. Jadi Oke, lebih enak menampilkan dalam bentuk grafik dan juga orang pasti bisa langsung melihat aja, maksudnya mengerti dengan melihat aja dan mengerti maksud dari data yang ditampilkan itu, Pak. Kalau tabel harus dibaca dengan teliti lagi, Pak. oke. Jadi kalau saya tangkap, kalau hanya ingin menunjukkan maka tabel. Kalau ingin melihat pola data, kita bisa melihat grafik, gitu kan ya? Ya, Oke, Pak. sebenarnya tidak ada aturan baku ya, kapan tabel, kapan grafik, ya. Jadi nggak ada aturan yang baku bahwa kita harus beli grafik atau tabel atau sebaliknya. Ya, tapi kalau kita ingin menampilkan data secara efektif, ada beberapa rule yang bisa kita pakai ya. Yang pertama, apakah variabelnya itu independen dan dependen variabelnya itu kualitatif atau kuantitatif? Ya, nanti kita lihat kalau kualitatif dibuat grafik jadi aneh, ya. Kalau kuantitatif tergantung nanti. Nah, berapa jumlah datanya? Sedikit atau banyak, ya. Kemudian eh, ini misalkan apakah lebih dari satu independent variable? Nah, apakah kita ingin melihat distribusi? Nah, seberapa penting data individu? Nanti kita bahas. 5 6 ini akan jadi satu paket. Oke, pertama, apakah datanya kualitatif atau kuantitatif? Misalkan ini data tentang kondisi oksigen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan Streptomyces ya. Ini ada 4 organisme di kolom 1, di kolom 2 adalah kondisinya. Ini kualitatif dua-duanya, ya. Ini kualitatif. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak tabel ini, data ini dibuat tabel? Dibuat grafik? Tidak, Pak. Aneh kan kalau buat grafik ya? Ya, kita Iya, bisa. Misalkan kita bikin kurva gitu ya, tapi agak jadi nggak efisien gitu. Misalkan kita bikin kurva seperti ini, ya kita bikin bar ya. Misalkan ini adalah eh, aerob ya, kemudian ini anaerob, kemudian kita bikin misalkan yang SH itu yang pertama ya. Nah, kita bikin seperti ini. Kemudian yang ini adalah, tapi jadinya, atau ini kita bikin titik di sini, titik di sini, tapi jadinya aneh ya, nggak efisien. Berarti kalau datanya adalah kualitatif ya, maka sebaiknya kita menggunakan tabel ya. Dan kalau data seperti ini, biasanya data individu itu penting. Kita nggak lihat tren di sini, tapi kalau data individu, oke, saya mau cari pertumbuhan tentang bakteri seperti Mises hasil gitu. Data ini penting jadinya. Oh, data dia anaerob, ya. Berarti data individu itu penting. Oke, jelas ini ya. Oke, berarti ini adalah sebaiknya kita menggunakan tabel. Kok yang ini? Jika datanya sedikit, ini adalah misalkan data suhu dan terhadap energi, ya. Misalkan suhu 20, energi 70, suhu 100 ini. Nah, datanya cuma dua.
tabel juga, ini tabelnya, ini adalah grafiknya. Dua-duanya enak dilihat nih. Kira-kira teman-teman akan milih mana? Tabel, Pak. Ayo, tabel. Nggak ada yang milih grafik? Nggak ada yang milih grafik nih? Tabel aja Pak. Tabel. Kenapa milih tabel? Lebih Trennya efisien, langsung Pak. kelihatan Pak meskipun nggak Lebih pakai. kelihatan. Lebih sederhana. Lebih Udah. sederhana, jelas ya. Jadi kalau datanya sedikit, maka kita sebaiknya memilih tabel, ya. Pertama, tidak buang-buang tempat, gitu kan ya. Tabel cuma butuh segini, kalau grafik harus gede. Secara effort pembuatan lebih gampang kan bikin tabel, ya kan? Kemudian ini juga data ini masih sangat mudah untuk dilihat, ya. Maka kalau datanya cuma sedikit, maka sebaiknya tabel. Nah, kalau datanya 4, Masih tabel, Pak. oke, masih tabel. Nggak ada yang beralih ke grafik nih. Oke, kenapa masih tabel? Yang grafik masih membuang-buang tempat, Pak. Nggak efisien. Oke. Nah, sekarang kembali nih. Jika kita hanya ingin menampilkan data, maka tabel akan lebih bagus. Ya. Tapi kalau kita ingin menunjukkan tren, ya, di angka itu susah lihatnya. Kita tahu ini lompat ya. Tapi secara visual kita akan susah. Jadi kalau kita ingin menginformasikan tren, maka kita bisa lihat, kita bisa menampilkan dalam bentuk grafik. Ya. Jadi tergantung kita pengennya apa sekarang kalau datanya makin banyak. Kalau kita hanya ingin menampilkan data doang, maka memang ini masih tabel masih cukup efisien, lebih efisien dari tempat dan pembuatan. Tapi kalau udah kita ingin lihat trennya, ini kelihatan nih, lompatnya besar. Ya, oh ternyata trennya linear nih kenaikannya. Ya kan? Di sini kita lihat bahwa kenaikannya cenderung linear. Ya. Tidak ada jam gitu di kenaikannya. Kita akan susah melihat tren ini kalau kita menggunakan tabel. Tapi kalau kita ingin menyampilkan datanya saja, misalkan pada suhu 100 berapa, maka kita bisa menggunakan tabel. Karena agak susah nih. Oh, suhu 100 kita harus giniin dulu. Ya kan ya? Kalau ingin lihat value, angkanya, kemudian kita tarik ke sini. Lebih susah. Jadi kalau kita ingin menampilkan nilai individunya, maka kita bisa menggunakan tabel. Tapi kalau kita ingin lihat trennya, polanya, maka kita bisa menggunakan grafik. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi ini? Nah, sekarang ini agak makin panjang nih. Jika ingin ada lebih dari satu independent variable, yang mana nih? Grafik Pak. Grafik. Ada yang masih tabel? Itu independen ya Pak. Sebentar. Sorry, ini harusnya dependent ya. Ini dependent, sorry. Ini independent. Independennya kan yang ini. Temperaturnya. Oke, kasih. Ya Pak, grafik Pak. Grafik. Nggak ada yang masih setia dengan tabel? Grafik, Pak. Grafik, Pak. Grafik. Kenapa grafik? Bisa membandingkan trennya, Pak, antara dependen yang satu sama yang dependen yang lain, Pak. Oke. Ketika kita menampilkan lebih dari satu ketika kita menampilkan lebih dari satu dependent variable, berarti sebenarnya kita ingin melakukan namanya komparasi. Ya kan ya? Kita ingin melakukan namanya perbandingan data di yang cold rule sama yang nil. Ya. Nah, kita memang bisa lihat satu-satu gini. Ya, tapi kalau kita buat dengan grafik, akan kelihatan, oh ini bedanya jauh, ya kan? Ini bedanya jauh, ini bedanya sedikit. Berarti semakin naik suhu, maka perbedaannya semakin besar, gitu kan ya? Ya, jadi kalau kita lebih dari satu dependent variable, biasanya kita memang sedang melakukan namanya komparasi.
Ya, oke. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Yang ini, jika kita ingin menampilkan hasil statistik, Tabel, Pak. tabel atau grafik? Sebentar, untuk pintu satu. Oke, yang mana? Tabel atau grafik? Eh, coba saya pengen tahu saya tanya aja deh. Siapa ini? Serina, ada Serina. Serina, Ya, Pak. Ya, Pak. milih mana? Tabel atau grafik? Kalau yang ini Ayo, tabel, Pak. tabel. Kenapa tabel? Soalnya dia ada mean sama standar deviasinya. Jadi kalau pakai tabel lebih gampang buat ngekalkulasinya, Pak. Oke. Apakah ada yang milih grafik? Oke. Nggak ada yang milih grafik nih. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Kalau saya pribadi ya, ini kan tadi nggak ada hard rule ya, nggak ada aturan kaku ya. Kalau saya pribadi, saya akan lebih senang milih ini. Ya. Kenapa? Karena di sini akan kelihatan dengan mudah bahwa standar. Nah, eh, teman-teman tahu kan makna ini? Maknanya tahu kan? Ini makna apa ini? Yang ada satelit dua ini. Oke, ini maknanya apa? Oke, saya panggil aja deh. Apa ini? Deviasi. Standar deviasi. Standar deviasi. Standar deviasi. Oke, jadi dari sini kita langsung tahu sebenarnya seberapa besar standar deviasinya. Hanya dengan melihat ini. Memang tadi tabel itu kita akan selalu melihat namanya tren. Ya, atau komparasi. Ya, kemudian kalau sedangkan tabel itu kita akan selalu melihat nilai individu. Jadi kalau target kita melihat nilai individu, oh pada suhu 0 berapa minnya, berapa standar deviasinya, oke kita lihat tabel. Tapi kalau kita ingin melihat trennya, ya, maka kita akan melihat grafik. Kita ingin membandingkan error atau standar deviasi dari berbagai suhu, maka kita akan lebih mudah melihat grafik. Ya. Jadi kembali karena tadi cuma 4 ya. Ini bisa mirip dengan kasus sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat tren atau komparasi errornya, maka kita bisa menggunakan grafik. Tapi kalau kita memang ingin melihat data individu, maka kita bisa menggunakan tabel. Oke. Nah, yang ini datanya banyak nih, mungkin ada beberapa ratus nih. Kita pilih yang mana? Grafik, Pak. Grafik Grafik. ya. Grafik, Grafik. Pak. Kalau datanya udah sangat banyak, biasanya ya, maka nilai individu itu tidak terlalu penting. Ya. Kalau dia datanya banyak. Nah, kalau datanya sedikit, maka nilai individu akan jadi penting. Dan dengan data sebanyak ini, kita nggak akan lagi melihat data pertama nilai berapa, data kedua berapa nilai, data ketiga nilai berapa. Kita nggak akan melihat itu. Yang kita lihat adalah bagaimana polanya. Oke, awalnya naik sampai angka sekian, terus kemudian dia melandai. Ya, jadi kalau datanya banyak, maka nilai individu biasanya nggak penting, tapi nilai trennya akan penting. Nah, bisa jadi nanti ada data yang banyak ya, data banyak, tapi nilai individu penting. Individu penting.
kita akan tetap menggunakan tabel. Meskipun datanya mungkin ratusan. Anda bisa ngasih contoh kapan kondisi itu terjadi? Ayo. Kapan kasus di mana datanya banyak, tapi nilai individu penting? Surat suara setiap provinsi, Pak. Apanya? Surat suara setiap provinsi, Pak. Maksudnya kan misalnya ada 2 calon tuh kan, Pak. Misalnya di Iya. provinsi A, provinsi B sampai 34 provinsi gitu, Pak. Pakai tabel, Pak. Enak. Kayak tabel, meskipun kita masih bisa pakai grafik ya. Ada lagi nggak di konteks ini lah, konteks scientific? Literasi, Pak. Literasi gimana? Kan dia biasanya mirip-mirip itu apa namanya nilainya, volumenya. Oke. Biasanya pakai tabel, Pak. Yang ratusan kali gitu. Ratusan kali pakai tabel kalian literasi. Seriusan? Kita akan kalau ratusan kali kita akan menggambarkan dalam bentuk kurva literasi loh. Iya, Pak. Salah. Itu apa namanya volumenya? Iya, pada akhirnya kita akan menyajikan data dalam bentuk kurva literasi, benar nggak? Iya, Pak. Oh, Data- kalau misalnya kayak 25, banyaknya 25 gitu masih pakai tabel, Pak. Oke, seriusan beneran. Saya tanya serius nih. Kalian menyampaikan data literasi kalau 25 data pakai ini, pakai Soalnya pakai enggak, kalau misalnya di pas praktikum enggak, cuman kalau misalnya di soal skup dia masih pakai tabel, Pak. Kemarin itu yang kita soal latihan. Ada yang lain? Ya oke, untuk soal latihan kan, karena soal latihan kan kalian melihat individu ya. Tapi biasanya kalau di scientific paper kita nggak akan menemukan data itu. Data sampai 25 literasi ya, menggunakan tabel. Oke, ada lagi, kapan kasus di mana datanya banyak, bahkan bisa jadi ratusan data, tapi orang masih pakai tabel. Data berat badan mungkin, Pak. Berat badan. Kalau ratusan kita udah main individu atau kita melihat populasi? Biasanya kalau kita menyajikan data ratusan berat badan. Populasi sih kayaknya, Pak. Populasi kan? Kecuali data itu adalah data misalkan orang nanti bisa mengakses dirinya gitu. Ya. Misal berat badan saya berapa. Nah, oke, kita akan menggunakan tabel karena individu penting situ kan ya. Tapi kalau kita ingin melihat data populasi sebarannya, maka kita biasanya melihat menyajikan dalam bentuk grafik. Apalagi kalau itu survei. Kalau survei ya mau nggak mau pasti grafik jadinya, karena kita nggak lagi melihat individunya berapa. Oke, ada lagi yang lain. Di kondisi apa datanya banyak tapi kita tetap pakai tabel? Dan saya yakin kalian udah pernah ketemu kok, sering kok. Ayo. Ayo, ada lagi? Oke. Udah, ini udah. Coba saya langsung tunjuk aja deh. Ini pada pemalu nih. Si Rizky mana? Rizky ada? Rizky? Alivia? Iya. Kapan? Halo? Iya, Pak. Ada lagi contoh lain? Iya, Pak. Ada contoh kapan kita menggunakan tabel di saat data banyak? Belum kepikiran, Pak. Oke, nggak apa. Oke, salah satu contoh ya, ini saya tunjukin contohnya yang saya temukan adalah contoh ini. Kelihatan? Ini ketutupan gambar kalian. Ini ada kelihatan Firefox saya kan ya? Ya kelihatan, Pak. Kelihatan, Ini, Pak. ini data entalpi.
pembentukan. Biasanya ini data ada di handbook. Ya. Nah, data ini nggak mungkin disajikan dalam bentuk grafik. Karena setiap individu ini penting. Ya. Jadi karena data ini fokusnya adalah di individu, bukan di pola populasi. Dibikin grafik juga tidak representatif dari data ini. Jadi ada kondisi memang datanya itu banyak, tapi setiap data itu data individu. Ya, maka kita tetap menggunakan dalam bentuk tabel. Biasanya nanti teman-teman juga akan ketemu saat kalau baca di paper ya, baca paper itu ketemu di kadang-kadang ada namanya suplemen. Pernah ketemu? Jadi paper itu kan terbatas ya halamannya. Biasanya dia akan ada di halaman belakang itu suplemen, dan itu bisa berlembar-lembar, itu adalah beberapa data eksperimen. Ya. Nah, biasanya itu dalam bentuk tabel. Ya, karena data individu penting. Tren segala macam biasanya disajikan di body papernya. Di papernya itu kadang-kadang disajikan bentuk grafik. Ya. Tapi detail per eksperimennya itu kadang-kadang disampaikan di bentuk tabel, tapi di belakang, karena pasti nggak efisien kalau disampaikan di paper. Oke, kebayang? Jadi kembali ke sini, kuncinya adalah tabel itu kita pilih jika kita ingin melihat informasi spesifik, kayak tadi kasusnya entalpi karbon berapa. Nah, itu spesifik. Ya. Sedangkan grafik itu biasanya untuk menggambarkan tren atau membuat perbandingan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Nah, sekarang ini saya yakin teman-teman udah tahu ya, ini kita cuma review aja bagian dari tabel. Pertama ada judul, kolom, body, dan sumber data. Sumber data ini opsional. Opsional itu bisa jadi ini sebuah kolom, ya, jika banyak. Dan itu biasa ada di scientific paper. Ada kolom paling kanan biasa adalah sumber data jika banyak. Atau jika data sumbernya cuma satu tapi diolah, itu biasanya ini akan bisa masuk ke judul. Ini bisa masuk ke kolom sendiri. Atau bisa jadi teman-teman punya data eksperimen, kemudian ada beberapa data referensi juga bisa masuk ke tabel body. Jadi sumber data itu bisa masuk ke judul, bisa masuk ke kolom, bisa masuk ke body table. Oke, sebentar, laptop saya mau mati, saya ambil cas dulu sebentar ya. Oke. Kembali ke sini. Nah, judul ya udah tahu lah teman-teman. Dia harus jelas, deskriptif ya, sesingkat mungkin ya, dan dia menggambarkan topik dari tabel. Berarti orang harus bisa tahu tabel itu ngapain dari judul. Ya, jadi itulah pentingnya judul. Berarti tabel itu isinya tentang apa harus dapat tahu dari judul. Ya. Nah, judul bisa pendek, bisa panjang, tergantung dari disiplin bidangnya, juga tergantung pada aturan penulisannya. Itu bisa beda-beda. Dan judul jangan dimiringin kecuali nomor tabel yang misalkan tabel 1 bla 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 bla. Terus saya tambahin sini judul tuh biasanya ini left line. Jadi judul tuh biasanya rata kiri. Ya, beda dengan
gambar. Kalau gambar itu biasanya captionnya itu center. Ya, oke, kebayang. Bayang, Pak. Ya, tabel itu tabel number bisa rata, bisa miring, bisa enggak tergantung pada format. Tapi biasanya sangat jarang ya bahwa title-nya itu dimiringin. Itu sangat jarang. Tapi kalau tabel numbernya itu bisa miring tergantung formatnya. Ya. Yang kedua adalah label, atau bukan label, ini namanya adalah headernya ya, kolom headernya. Nah, Pak, maaf Pak. ya, Yang tabel number itu maksudnya yang misalnya tabel 1. Nah, satunya itu yang dimiringin ya Pak maksudnya. enggak, tabel satunya ini. Ya, tapi ini biasanya tergantung format ya. Ada format-format yang dia nggak dimiringin. Makanya except itu yang nggak boleh dimiringin itu adalah ininya. Ya, ini titelnya ini titel. Ya, misalkan tabel 1 kalau kita lihat di sini. Nah, ini titelnya, titlenya. Ini jangan dimiringin. Oh, I see. Ya. Ini tergantung format. Ya, ada ini nggak miring, tapi ada yang lain ini miring. Ada angkanya miring tergantung format, tapi bagian ini jangan dimiringin. Ya, itu menurut mayoritas sumber referensi paper seperti itu. Format paper mayoritas. Memang akan ada beberapa yang spesifik ya. Maka biasanya ini tuh akan sebaiknya kalau kita nulis apapun lihat petunjuk penulisan. Kalau tidak ada keterangan maka kembali ke kebiasaan umum bahwa judul itu tidak dimiringkan kecuali yang boleh dimiringkan adalah tabel nomor. Nggak dimiringkan juga nggak apa-apa kecuali ada aturan spesifik ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Kedua adalah nama kolom. Ya, misalkan kayak gini, nah ini nama kolomnya. Ya. Biasanya isinya variabel ya. Terus nama kolom itu harus sederhana mungkin tapi jelas gitu. Ya. Nah, kalau dia ada unit, maka harus dicantumkan di sini. Ya, harus dicantumkan di nama kolom. Konsekuensinya apa? Semua yang di bawah sini itu unitnya sama. Satuannya sama. Karena kadang-kadang ada tabel itu yang ininya meter, di bawah senti, nanti meter lagi. Misalkan ini 1,2 meter. Nah, karena senti orang tulisnya 20 senti gitu. Jadinya tidak jelas gitu. Nah, tapi kalau unit itu taruh di kolom meter gitu, maka semua ke bawah meter. Jadi orang akan dengan mudah bisa melakukan komparasi angkanya. Jelas ya? Itu jika datanya memang memiliki unit. Kalau nggak memiliki unit ya sudah, biarkan. Oke. Ada pertanyaan? Untuk yang tadi yang sumber data itu, Nah, maksudnya sumber data tergantung. Nanti kalau di sini, ini kan data eksperimen ya, maka sumber data nggak ada gitu kan ya. Kalau misalnya data eksperimen, maka sumber data nggak ada. Nah, misalkan teman-teman ini teman-teman baca dari paper, dan cuma satu paper, maka kalian bisa menemukannya di sini. Sumber data dari mana? Misalkan ini adalah dari buku apa, nah cukup misalkan di sini, selesai. Ya, tapi jika misalkan ini dari paper A, ini dari paper B, paper C, paper D gitu ya, maka teman bisa nemukan sini. Nggak jadi di sini misalkan, tapi di sini misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 misalkan. Atau kalau mau bikin tabel sendiri kalau banyak sini. Bikin kolom sendiri adalah referensi. Nanti akan teman-teman lihat ada beberapa tabel yang ada kolom sendiri, sini cuma referensi doang. Oke, kebayang maksudnya? oke Pak, paham Pak. Ya. Ya. Jadi saya mana ya? Oke. Oke. Terakhir adalah body table. Isi dari tabel itu sendiri. Ya, bisa angka, bisa teks ya. Ini biasanya kualitatif, atau kalau dia adalah nama variabel. Ya, variabel berarti ini bisa continuous atau yang tidak continue.
Kemudian, nah, tabel itu dibaca dari atas ke bawah, bukan miring, ya. Jadi baca atas ke bawah. Nah, ini yang penting. Urutkan tabel dari sesuatu yang mudah untuk difahami. Tambahan, jangan secara alfabet. Ya, jadi jangan secara alfabet, tapi dari sesuatu yang mudah difahami. Oke, nanti saya akan lihatkan di slide berikutnya. Ya, jika memungkinkan, kita bisa menambahkan kolom laju atau kolom perbandingan, ya. Ini untuk memudahkan visualnya. Maksudnya ini, coba teman-teman lihat tabel ini. Oke, apa yang kira bisa kita perbaiki dari tabel ini, mudah dibaca nggak? Tidak, Pak. Dari banyaknya kasus mungkin, Pak. Dari terbanyak terkecil gitu, atau terkecil terbanyak. Oke, tadi Diurutkan, Pak. kita bisa urutkan. Ini kalau tabel ini diurutkan berdasarkan alfabet, ya kan? Iya, Pak. Dan ini kesalahan ini sering terjadi loh. Kalau nggak dari alfabet, sebagian mengurutkan data dari kapan dia melakukan eksperimen, ya. Memang tidak harus dari banyak ke sedikit ya, nggak harus dari banyak ke sedikit. Itu tergantung, misalkan data pertama ada tanpa katalis, data kedua adalah dengan katalis A, data ketiga dengan katalis B, itu nggak masalah. Data keempat katalis C dan seterusnya. Polanya terserah, nggak harus ini. Tapi dari sesuatu yang kita memang ingin sampaikan, kita nggak ingin menyampaikan alfabet di sini, ya kan? Dan di sini kan ini data survei atau data populasi, maka mungkin lebih enak jika diurutkan berdasarkan jumlah kasus, ya. Berarti yang paling banyak, nanti kita harus cari dulu yang paling banyak itu adalah kanker prostat ya. Ini data kanker ya, prostat ya. Benar kan ya? Atau saya salah ini? Iya, Pak. Ini Iya, satu, Pak. ini dua. Ini akan menyusahkan orang untuk membaca. Memang ini bisa juga ini kalau dibentuk grafik susah ya. Memang ini bisa dibuat nanti kalau teman-teman kemarin kita bahas, kita bisa bentuk ini dalam bentuk apa sih namanya kemarin tuh? Grafik batang, Pak. Diagram batang. Diagram batang, ya. Atau karena ini kita bisa bikin satu lagi dalam bentuk, jadi kita Diagram perbaiki, ya, kita urutkan, kemudian lebih enak dibaca kalau kita tambahkan namanya persentase. Orang bisa dengan mudah, oh angka 200 itu seberapa banyak sih gitu. Oh ternyata dia 18% dari data. Kebayang? Bayang, Pak. Angka pankreas 45.000. 45.000 itu banyak nggak sih? Nah, kita lihat. Oh, dia 3,5% dari total data. Ya, itu akan membantu orang untuk membaca tabel itu. Ya, biasanya kalau kita bisa menulis tabel dengan baik, maka kita juga bisa membaca tabel dengan baik. Karena skill menulis itu lebih tinggi dibandingkan skill membaca. Kalau tulisan kita amburadul ya, tanda kutip ya, maka biasanya pengetahuan kita juga, kemampuan kita interpretasi juga masih harus diperbaiki. Ya, jadi kita bisa tahu sebenarnya pemahaman orang hanya dari tulisannya, tanpa harus diujian. Oke? Nah, ini contoh tabel yang amburadul. Oh ya, yang ini, kali ini persentase. Sebenarnya kalian juga bisa kalau mau mengubah ini menjadi bentuk diagram bulat ya. Ya, lingkaran, Pak. Lingkaran kan, lingkaran atau pie chart ya. Untuk yang ini. Bukan yang ini ya, tapi yang ini bisa diubah menjadi pie chart, itu juga bisa. Ya, karena ini udah totalnya 100%. Tadi sama, kalau datanya individu itu penting, maka tetap tabel. Kalau datanya adalah cuma lihat perbandingan jenis-jenis kanker, maka ya mungkin pie chart lebih bagus dibandingkan tabel, ya. Nah, ini ada contoh tabel yang not too good lah, kok jangan bad lah, bad itu kayaknya enak lah ya. Ini ada paper orang saya. Not too good lah ya. Kita agak kayak pakai bahasa lebih halus lah, ya. Oke, kenapa ini
not too good. Susah mengertinya Pak, nggak ada takaran pembacaan awalnya yang mana Pak. Ini pertama, ini ngapain ada kolom kosong gitu kan ya? Ya kan? Terus headernya berantakan, ya kan? Jadi headernya berantakan nih, ya. Terus ya cara baca kayak ini. Nah, ini bisa diperbaiki misalkan dengan seperti ini. Oh, ini saya salah ini ngambil ya. Sebentar saya tunjukin dulu. Eh, mana ya? Nah, ini dia. Bentar. Nah, misalkan ini bisa diperbaiki seperti ini. Ya mungkin teman-teman juga masih banyak nggak ngerti maksudnya apa ya. Tapi yang jelas secara fisik ini akan lebih baik ya. Mungkin tapi membacanya tetap butuh pengetahuan di belakangnya. Ya. Tapi ini akan lebih terorganisasi dibandingkan tampil sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan? Halo? Enggak, Pak. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini slide terakhir saya. Kita akan masuk ke tugas. Ya, karena pada intinya literatur kimia itu teman-teman harus tetap ya banyak cari referensi, ya, bisa memilah referensi, bisa membaca referensi, dan bisa melakukan interpretasi referensi, dan terakhir bisa menulis ulang referensi dari pemahaman sebelumnya. Ya, karena kalau kita udah bisa menulis ulang, harusnya udah bisa nyari referensi yang benar, udah bisa membaca yang benar, bisa menginterpretasi yang benar, sehingga dapat oleh sebuah kesimpulan. Ya, makanya kuliah ini kan lebih banyak penugasan dibandingin tatap muka. Oke, kemarin kita udah bahas grafik, ya. Karena sebelum kita menginterpretasi grafik ya kita harus tahu grafik itu seperti apa dan apa yang ditekan di sebuah grafik. Ya kemarin kita tekan salah satu dalam slide ya. Nah sekarang tabel, apa yang ditekan di tabel. Nah sekarang coba teman-teman di tugasnya teman-teman cari 2 buah tabel saja. Cukup 2 buah tabel. Satu tabel yang menurut teman-teman baik dan jelaskan mengapa itu baik. Ya. Kemudian satu tabel yang menurut teman-teman nggak baik, jelaskan mengapa itu tidak baik, dan beri alternatif tabel yang baiknya kayak gimana. Dan terakhir cantumkan referensi dari tabel itu. Oke, kebayang? Bayang, Bayang Pak. Sumbernya primer atau sekunder? Ya, primer sekunder apa? Lihat slide-slide sebelumnya ya. Nggak boleh pakai sumber tersier. Oke? Berarti blok nggak bisa. Ya, sumber primer atau sumber sekunder. Oke? Nah, oke Pak. ada pertanyaan? Oh ya, deadline. Format referensinya Iya. Standar lah IEE yang paling singkat kan ya? Formatnya Oke. IEE aja. IEE. Terus deadline-nya hari Kamis, berarti Rabu malam ya? Seperti Oke, biasa Pak. kan? Jam 20. Oke? Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, mau nanya Pak. Ya? Kalau misalkan di tabel ini apakah ada kayak cherry picking data terus diseling gitu nggak Pak? Nah, Atau biasanya kalau cherry picking data itu biasanya ya, pertama kadang-kadang sama kayak kasusnya grafik, tidak semua data dimasukkan. Nah, kalau semua data dimasukkan memang kalau kita nggak tahu data utuhnya dan kita nggak punya background knowledge itu agak berat. Tapi kalau kita punya background knowledge, ya kita akan tahu bahwa itu cherry picking. Misalkan contohnya, ini terlepas sih, ini sambil isu agak sensitif. Terkait misalkan data pertumbuhan kasus corona. Oke? Nah, ini akan banyak debatable. Kalau teman-teman lihat pola data,
maka pola data corona itu kan seperti ini. Ya kan? Di berbagai negara. Atau ada beberapa yang lebih ekstrim. Ya ini karena ini adalah pola studi model yang udah banyak dipakai orang. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, negara kita, nanti kalau kamu lihat itu polanya sangat cantik. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau teman-teman yang saya kenal ya, yang mereka mau bidangnya adalah matematika, maka ini pasti ada cherry picking data. Tidak semua data dimasukkan. Ya, ini di grafik tabel juga sama berarti. Karena tabel grafik kan dibuat dari tabel. Itu berarti kalau sumbernya sendiri tidak semua data dimasukkan, ya pasti eh, apa? Dia akan mislead. Tapi ini hanya bisa dikenali kalau misalkan kita punya background pengetahuan di sana sehingga kita bisa tahu oh ini nggak mungkin polanya. Ya. Nah, yang kedua yang sering salah di sini. Satuan. Kadang tabel nggak dikasih satuan. Dan antar kolom bisa beda, antar baris bisa beda satuannya. Atau dia ngebandingin kolom A dan kolom B satuannya beda. Ya, maka tetap satuan harus tulis di nama kolom dan dengan jelas sehingga kita bisa tahu. Ya, dan biasanya kalau ini menunjukkan dimensi yang sama, maka satuan A dan B ini harus sama. Jangan ini senti sebelahnya mili gitu. Misalkan ini adalah data konduktivitas. Misalkan ini adalah potensial apa sih kalau di efek fotoelektrik itu apa sih? Potensial minimum ketika dibutuhkan ketika dikasih foton terus dia keluar. Itu apa sih namanya? Ayo, kok saya lupa ya? Kan udah belajar di ini kan? Ambang Pak, potensial ambang. Ah, itu potensial ambang. Ambang itu ya. Nah, misalkan ini adalah dengan perlakuan A, ini dengan maaf. Ini perlakuan A, ini perlakuan B. Ini logam-logamnya, bla 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 bla. Oke, ini udah bener nih. Fall. Jadi semua ke sini fall semua kan ya? Ternyata di sini yang perlakuan B adalah millivolt. Semua ke sini millivolt. Nah, ini bisa mislead. Oh, yang B lebih tinggi. Karena orang melihat oh ini volt satuannya sama. Oke, kebayang? Ya. Jadi yang mislead di kemarin itu bisa adalah cherry picking contohnya atau tadi satuan. Ya, kalau yang cherry picking data ya sudah, maksudnya kita akan berat untuk mengetahui cherry picking apa enggak jika kita nggak tahu pola data. Dan pola data kadang-kadang nggak kelihatan di tabel, baru kelihatan ketika di grafik. Ya. Oke, atau misalkan eksperimen A, B, C, D, E yang B sama C jelek nggak dicantumin tabel. Nah itu, ini bisa jadi kan. Oke, ada pertanyaan? Sudah Pak. Oke, kalau nggak ada ini ya, berarti tugas saya ini nanti diupload di e-learning paling lambat Rabu malam. Misalkan share slide-nya, videonya sama nanti juga link e-learningnya setelah ini. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak.